lagi kita di channel yang perlu imajinasi informasi gratis nggak bayar. Subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan sobat kicau jelata semua berada dalam keadaan sehat dan selalu diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menghadapi cobaan yang sungguh amat sangat berat ini, yaitu belum selesainya pandemi yang makin hari makin mengkhawatirkan kita semua. Kemarin Republik kita, negeri yang kita cintai ini, merayakan hari jadinya yang ke-76. 76 tahun bukanlah waktu yang pendek untuk manusia, tetapi bagi sebuah bangsa, waktu yang boleh dibilang masih muda. Karena kalau kita lihat sejarah peradaban dunia, bangsa-bangsa besar yang pernah eksis di dunia ini hidup dalam bilangan abad atau ratusan bahkan ribuan tahun. Jadi memang boleh dikatakan bangsa kita ini masih muda sebagai sebuah peradaban, tetapi patut kita syukuri bahwa selama 76 tahun ini kita berhasil menjaga apa yang namanya persatuan, meski dengan pernak-pernik ada bunga-bunga percecokan di sana-sini. Terkait dengan peringatan 17 Agustus ini, ada sesuatu yang rutin setiap tahun Bang Kica selalu alami, yaitu menerima telepon dari kakaknya Ibu Bang Kica yang saat ini bukan lagi menjadi warga negara Indonesia. Beliau dalam satu rentang pernah menjadi bagian dari warga negara Indonesia, tetapi karena satu dan lain hal, beliau kemudian menjadi warga negara Malaysia. Satu hal yang selalu beliau lakukan adalah menelpon Bang Kica pada saat hari kemerdekaan. Dan kalimat pertama yang keluar dari mulut beliau, Bang Kica memanggilnya Mak, itu adalah merdeka, merdeka, merdeka. Ya, beliau adalah saksi hidup yang bisa merasakan bagaimana nuansa, bagaimana suasana yang dialami oleh hampir seluruh masyarakat kita pada saat peristiwa 17 Agustus 1945 itu. Bagaimana haru, bagaimana gembira, bagaimana segala ikhtiar dilakukan hanya demi merayakan satu momentum yang barangkali sudah mengkristal dan lama ditunggu, dan itu terwujud pada tanggal 17 Agustus 1945. Ya, itu bagi mereka-mereka yang mengalami peristiwa tersebut, momen yang akan tidak mungkin dilupakan seumur hidup mereka. Ada harapan besar, ada kebanggaan, ada cita-cita luhur, ada keinginan untuk merubah secara masif keadaan bangsa ini. Dan semangat itulah yang meledak, berhasil menggumpal menjadi satu momentum yang luar biasa. Dan itu terjadi pada saat Bung Karno dan Bung Hatta memproklamasikan negeri ini pada tanggal 17 Agustus 1945. Sobat Jelata yang berbahagia, apa yang perlu kita renungkan setelah 76 tahun merdeka ini? Barangkali kita perlu membuka kembali apa yang dituliskan dalam pembukaan konstitusi kita, pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Dengan amat sangat rasional, para founding fathers kita menuliskan kalimat-kalimat yang nyata dan jelas bahwa tujuan kemerdekaan ini tidak lain dan tidak bukan adalah satu, untuk memajukan kesejahteraan umum, kedua, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta menjaga ketertiban dunia. Ya, kira-kira lebih kurang itulah. Jadi inti dari kita merdekakan diri kita dari segala bentuk penjajahan adalah untuk mensejahterakan, memberikan prosperity, mendistribusikan keadilan sosial bagi seluruh warga negeri, bagi seluruh masyarakat, rakyat Indonesia. Itulah cita-cita luhur dari para pendiri bangsa kita. Lalu apakah saat ini cita-cita tersebut sudah tercapai? Sudah berhasil diwujudkan? Tentu sangat tidak adil kalau kita mengatakan bahwa cita-cita tersebut belum terwujud, bahwa ada kekurangan di sana sini. Tentu itu sesuatu yang harus kita perbaiki. Tetapi in general kita telah bisa
berdiri tegak sejajar dengan negeri-negeri lain di dunia ini. Kita secara kumulatif telah berhasil memperbaiki pendidikan kita, memperbaiki kesejahteraan kita, meskipun tidak semua atau belum semua warga bangsa menikmatinya. Tetapi kita sedang menuju ke sana, mudah-mudahan. Jadi apa yang perlu kita, ya katakanlah semacam kontemplasi? Kita tahu negeri ini didirikan dengan pikiran-pikiran yang jauh maju ke depan, dengan pikiran-pikiran yang sangat rasional. Tetapi kita melihat di sana sini masih saja ada hal-hal yang sifatnya tidak substantif, diangkat-angkat, digoreng-goreng, dipanggang-panggang, seolah itu menjadi bagian yang saat ini menjadi problem utama kita. Katakanlah soal isu radikul. Isu radikul ini sebenarnya bukan zamannya lagi untuk kita angkat. Kita punya hukum positif. Jika ada warga bangsa atau siapapun yang melakukan sesuatu di negeri ini yang sifatnya melanggar hukum positif, ya mari kita tegakkan hukum positif. Tetapi bukan saatnya kita untuk menarik-narik sesuatu yang sifatnya akan membenturkan sesama kita. Katakanlah yang Bang Kica sangat kecewa. Ada kemarin ini sebuah institusi negara, BPIP, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, masih mengangkat isu yang sebenarnya sudah lama, sesuatu yang sudah selesai di antara kita. Jadi BPIP ini mengadakan lomba yang namanya itu lombanya diberi judul, katakanlah soal bagaimana posisi pandangan Islam terhadap hormat bendera dan lain sebagainya. Meski belakangan setelah menuai banyak protes, banyak keberatan dari warga bangsa, BPIP membatalkan dan minta maaf. Tetapi itulah sesuatu yang seharusnya tidak lahir dari institusi negara, menarik-narik satu isu yang bisa membenturkan sesama kita. Tugas siapapun yang menjadi penyelenggara negara itu jelas, sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 45, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum. Ya kesana sajalah seharusnya energi kita dihabiskan. Bukan zamannya lagi kita jualan jargon. Bukan. Jualan jargon sudah lewat masanya. Sekarang kita harusnya jualan prosperity, jualan kesejahteraan sosial, jualan happy, jualan sesuatu yang membuat bangsa ini gembira. Jadi jangan jualan jargon, jangan lagi jualan jargon. Mari jualan klepon. Klepon adalah produk budaya yang bisa dirasakan kenikmatannya oleh warga bangsa. Demikian Sobat Kicau Jelata, kicau pendek di hari atau di suasana masih dalam merayakan kemerdekaan Republik Indonesia. Kita berdoa semoga bangsa ini selalu jaya, selalu mampu mempertahankan eksistensinya, dan yang paling penting, semoga negeri ini mampu mendistribusikan keadilan sosial sehingga semua warga bangsa senyum, happy, dan merasa nyaman. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, merdeka untuk tujuan sejahtera.